Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Kurniawan dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Oke, baiklah di sini kami akan mengangkat sebuah judul paper yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Terhadap Aplikasi Gojek di Google Play Store menggunakan TF-IDF dan Logistic Regression. Selanjutnya di sini ada beberapa anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Alivia Putri Sakina, ada Musdalifah, Windy Julianti, Osa Selvianti, Mimi Sahira, dan M. Fajri Ramadan. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan membahas 3 poin latar belakang yang telah kami angkat. Yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada kemajuan teknologi yang mendukung layanan transportasi digital. Salah satunya adalah Gojek, yang dimana merupakan perusahaan Dakakorn Indonesia. Yang kedua, merupakan banyaknya ulasan pengguna di Google Play Store, mencerminkan persepsi masyarakat terhadap aplikasi Gojek tersebut. Dan yang terakhir ada ulasan di Google Play Store yang dapat diolah dengan text mining, khususnya adalah sentimen analisis. Oke, selanjutnya di balik latar belakang mungkin ada tujuan penelitian yang akan dibahas. Yang pertama itu mengetahui bagaimana performa algoritma logistic regression dalam mengklasifikasi sentimen ulasan pengguna terhadap aplikasi Gojek di Google Play Store. Yang kedua, membuat visualisasi workflow terhadap kata-kata dari masing-masing sentimen positif dan negatif yang sering muncul pada ulasan aplikasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Musda, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian, di mana ada beberapa metode. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Ulasan pengguna mencerminkan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap layanan Gojek. Dari banyaknya ulasan tersebut, terdapat potensi untuk mengaplikasikan machine learning dengan mengklasifikasikan sentimen analisis dengan logistic regression dan TF-IDF untuk pembobotannya. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan ulasan dari aplikasi Gojek di Google Play Store. Data yang digunakan itu sebanyak 369.000 data dan dengan 11 kolom. Yang ketiga yaitu input data ke database MongoDB. Sebelum data diinput ke MongoDB, data dikonversi terlebih dahulu ke dalam format dictionary. Yang keempat, pemrosesan data, yang dimana dilakukan beberapa langkah, yaitu cascading, penghapusan tanda baca dan karakter non-alfabet, tokenisasi, normalisasi, stop word removal, dan stemming. Yang kelima yaitu pelabelan data, digunakan untuk menentukan polaritas sentimen menjadi 2 kategori, yaitu kategori positif dan kategori negatif. Yang keenam yaitu pembobotan TF-IDF, yang digunakan untuk pembobotan kata. Yang ketujuh yaitu pembangunan model. Model yang digunakan yaitu dengan logistic regression. Yang terakhir yaitu visualisasi data menggunakan word cloud. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh M. Fajri Ramadan. Baik, saya akan membahas bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada input data ke database MongoDB, yang dimana data sekunder berisi ulasan aplikasi Gojek yang telah diperoleh dimasukin ke database MongoDB terlebih dahulu agar dapat dianalisis lebih lanjut. Data yang awalnya berformat CSV dikonversi terlebih dahulu menjadi format directory. Data yang dimasukkan secara batch agar proses dapat berjalan lebih efisien. Next. Kemudian data yang telah diinputkan akan disajikan dalam bentuk seperti yang ditunjukkan pada database MongoDB berikut ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Windy Julianti. Kepada Windy dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pemrosesan data. Proses pengolahan data dimulai dari pengumpulan ulasan pengguna aplikasi Gojek di Google Play Store dengan total 65.652 ulasan dari tahun 2024. Data ini kemudian dimasukkan ke MongoDB, di mana data disiapkan melalui berbagai langkah seperti cascading, penghapusan tanda baca, hingga stemming untuk memastikan data bersih dan siap dianalisis. Boleh next? Yang pertama, tahap cascading, yang mana pada tahap ini semua teks diubah menjadi huruf kecil supaya konsisten dan mudah diproses.
Selanjutnya, tahap penghapusan tanda baca dan karakter non-alfabet, yang mana pada tahap ini membersihkan elemen yang tidak relevan seperti tanda baca, angka, atau simbol. Kemudian ada tahap tokenisasi, yang mana pada tahap ini kalimat dipecah menjadi kata-kata satu persatu agar proses analisis menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, tahap normalisasi, yang mana pada tahap ini kata-kata tidak baku seperti singkatan disesuaikan menjadi bentuk kata yang resmi. Selanjutnya ada tahap penghapusan stop word, yang mana pada tahap ini kata-kata yang terlalu umum seperti dan atau yang dihapus karena tidak memberikan informasi yang penting. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada stemming, yang mana pada tahap ini setiap kata diubah ke bentuk dasarnya seperti berlari menjadi lari. Boleh next? Berikut adalah gambar dari hasil pemrosesan dari fitur konten yang mana disimpan ke dalam kolom stem konten. Baiklah, selanjutnya mengenai pelabelan data dan pembobotan TF-IDF akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mimi Sahira. Oke, terima kasih kepada Windy. Di sini saya akan menjelaskan pelabelan data. Pelabelan data itu dilakukan untuk menentukan polaritas sentimen yang dimana dibagi menjadi 2 kategori, yaitu positif serta negatif. Pelabelan dilakukan berdasarkan fitur skor, di mana rating 1-3 itu diklasifikasikan sebagai sentimen negatif, dan rating 4-5 itu diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Next. Selanjutnya ada perhitungan bobot TF-IDF, yang dimana mempunyai tujuan guna memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata yang jarang muncul namun relevan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada Alivia. Pada Alivia dipersilahkan. Baik, setelah dilakukan pembobotan TF-IDF, lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan pembangunan model logistik regression, yakni data kemudian dipisahkan menjadi data latih dan data uji, dengan 80% data digunakan untuk pelatihan model dan 20% untuk digunakan sebagai data uji yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, setelah membagi dataset dan menentukan parameter untuk model, model akan menggunakan bobot TF-IDF sebagai variabel input dan kolom sentimen sebagai label target selama fase pelatihan untuk mengidentifikasi pola dalam data yang memungkinkannya untuk membedakan antara sentimen positif dan negatif. Dengan mengidentifikasi korelasi antara frekuensi dan pentingnya istilah tertentu dan label sentimen, model dapat memprediksi sentimen ulasan baru dengan mempertimbangkan keberadaan dan pentingnya kata-kata dalam data yang telah diinput. Selanjutnya, yaitu evaluasi model. Nah, setelah model dilatih, maka kita akan melakukan evaluasi model yang dapat dilihat hasil confusion matrixnya di gambar berikut, di mana berdasarkan gambar tersebut, hasil confusion matrix menunjukkan terdapat 3.621 ulasan yang benar-benar negatif dan berhasil diprediksi sebagai negatif atau true negatif. Sebaliknya, terdapat 614 ulasan yang sebenarnya negatif tetapi diprediksi sebagai positif atau false positif. Selain itu, ditemukan 556 ulasan yang sebenarnya positif tetapi diprediksi sebagai negatif atau false negatif. Dan yang terakhir ada 7.697 ulasan yang benar-benar positif berhasil diprediksi sebagai positif atau true positif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai-nilai confusion matrix tersebut, kita dapat menghitung akurasi, precision, recall, dan event score hasil pengujian model logistic regression yang dapat dilihat pada hasil classification report berikut. Baik, selanjutnya adalah visualisasi word cloud yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Osa Selvianti. Kepada Osa, dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai visualisasi modelnya. Terlihat seperti 2 gambar tersebut. Pada ulasan positif terdapat kata sangat, bagus, mantap, baik, banyak digunakan, yang menunjukkan pengguna mengapresiasi dan puas terhadap aplikasi Gojek. Selain itu, kata driver, cepat, dan tepat waktu sering disebutkan. Ini menggambarkan bahwa kualitas layanan dalam hal kecepatan dan ketepatan driver. Selain itu, ada juga ulasan terhadap promosi yang terlihat dari munculnya kata promo dan murah. Secara keseluruhan, workload mencerminkan kepuasan tinggi terhadap aplikasi, baik dari sisi layanan maupun manfaat yang dirasakan. Lalu pada ulasan negatif terlihat dari kata driver aplikasi Gojek yang menggambarkan sebagian besar kekhawatiran pengguna adalah tentang layanan driver dan kinerja dari Gojek. Banyaknya kata driver juga menunjukkan banyak ulasan negatif tentang layanan dari pengemudi tersebut. Lalu keluhan terkait layanan pemesanan juga terlihat dari adanya kata GoFood, makan, order. Dan kata selalu dan juga sering menunjukkan keluhan dirasakan secara terus-menerus.
Ulasan-ulasan negatif ini menggambarkan adanya ketidakpuasan yang berfokus pada aspek layanan dan teknis aplikasi yang dapat menjadi masukan penting bagi perusahaan Gojek untuk dalam melakukan perbaikan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.